Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Ya, Pak, gimana kabarnya, Pak? Baik. Bapak, saya mohon waktunya, Pak, untuk, mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas saya Mhm, tentang eksplorasi penyebab masalah. Eee, mhm. Bapak sebagai guru IPA di sekolah yang sama ya, Pak, yaitu di MTS Iya, Al iya. Khairiyah. Mhm, Pertanyaan yang pertama, Pak, untuk soal wawancaranya, mhm, ini, dari segi pedagogik, masalah yang saya identifikasi itu adalah rendahnya hasil belajar pada siswa khususnya, pada pembelajaran IPA. Menurut Bapak, apa aja ya Pak yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Mengapa bisa rendah Pak hasil belajarnya? Rendahnya belajar IPA ya banyak faktor. Faktor yang pertama, ya semangat belajarnya agak kurang, ya, karena kurangnya motivasi sehingga dia tidak terdorong untuk mempelajari IPA sesungguhnya. Kemudian mungkin dari, ya ininya kalau dari ini kan nanti asal ini sanawiyah kan ada yang dari SD, dari ibtidaiyah. Mungkin dari faktor itu juga bisa. Maka siswa agar mindsetnya dirubah sehingga IPA itu dianggap ya mudah, jangan dianggap susah gitu. Jadi kita dalam belajar IPA ya enjoy-enjoy aja. Dengan demikian mungkin nanti nilainya bisa tinggi, itu pun juga dari beberapa metode. Mungkin metode yang satu kurang, misalnya ceramah, diberikan metode yang lain, drill. Dengan drill itu maka kemungkinan nanti hasil belajarnya agak tinggi. Jadi untuk merubah hasil belajar IPA yang rendah supaya tinggi, itu banyaklah beberapa faktor, ya. Itu yang tadi disebutkan. Mhm, iya Pak ya, Menurut saya seperti itulah. iya jadi dari faktor minat dan motivasi dari anaknya ya Pak ya Ya, harus punya mindset bahwa hmm, IPA itu harus nggak boleh dibilang mudah-mudah. sulit ya Pak ya? Ya, mindsetnya dirubah mudah-mudah gitu. Oh, iya. Iya Pak, Hmm. untuk, pertanyaan berikutnya Pak, Bapak di sekolah MTS Al Khairiyah kan sudah berapa lama ya, Pak? Sudah 38 tahun. Udah cukup Lama. lama sekali ya, Pak, ya. Ya, Ada nggak Bapak temukan, kemampuan literasi dari anak nih, Pak? Baik dari mhm. literasi maupun numerasinya pada siswa itu bagaimana, Pak, tingkat kemampuannya, Pak? Dari segi Ya literasi dan numerasinya? kemampuannya ya kita lihat ya berbeda-beda lah kemampuan. Maka waktu itu juga saya sudah melakukan penelitian, apakah anak yang berasal dari SD agak lebih tinggi dari IPA? Ternyata tidak. MI ternyata itu. Jadi ya kita ini ya berdasarkan daripada, input ya. Anak itu dari mana, kemudian latar belakangnya bagaimana, sehingga kita bisa lihat ya kemampuan siswa ini untuk mempelajari IPA. Kalau dikatakan anak SD mungkin lebih baik daripada MI, ternyata tidak. Itu sudah beberapa kali melakukan penelitian seperti itu. Ternyata anak MI lebih mudah. Nah, ini tergantung daripada anaknya itu sendiri. Ya, tergantung daripada ya IQ lah. Kebanyakan kan dari MTS Al Khairiyah ini di sekolah-sekolah tidak diterima, akhirnya masuk ke MTS Al Khairiyah sehingga outputnya juga itu inputnya kurang bagus. Dengan input yang kurang bagus ya outputnya juga hasilnya jadi nggak bagus. Saya rasa seperti itu. Jadi, kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kita di Al Khairiyah ya, Pak, masih dikatakan tergolong rendah ya, Pak? Rendah atau menengah nih, Ya Pak? enggak, kagak ada juga, itu kan bermacam-macam. Rendahnya nilai atau rendahnya nilai IPA itu di beberapa banyak faktor. Apakah dia belajar? Enggak. Kalau dia belajar, insya Allah dia akan lebih bagus.
Saya sendiri merasakan seperti itu. Dulu tidak belajar-belajar, ya pulang sekolah bermain terus sampai malam, nggak belajar-belajar. Ternyata hasil belajar di sekolah, khususnya rapot, ya jelek. Setelah saya belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata ya mendapatkan nilai yang baik dan akhirnya bisa mendapatkan ranking pertama. Waduh. Jadi di situ, jadi nggak bisa dikatakan MTS Al-Khairiyah ini ya ininya bagus, ada yang jelek, ada yang nilainya tinggi, ada yang atau ada yang istilahnya kalau di perguruan tinggi termasuk komplot, ada gitu. Tapi itu dilihat daripada ya latar belakang orang tua juga yang mendorong anak itu supaya minat di dalam IPA. Harus dikasih pandangan yang luas sehingga anak-anak itu minat dalam IPA tinggi sekali. Saya rasa itu berbeda-beda, bermacam-macam lah karakter daripada anak-anak di MTS Al-Khairiyah. Kalau di apa namanya, kemampuan numerasi nih Pak nih, kemampuan berhitung anak-anak kita Mhm. ini Pak, gimana nih Pak? Ya, berhitungnya emang agak lemah, maka itu kan dari SD Kira-kira atau dari penyebabnya apa tuh asalnya. Pak? Kenapa dia Penyebabnya kan bisa gini, berhitungnya tuh lemah? karena dia terpaku kepada kalkulator kalau dulu ya. Oh, Kalau kalkulator. sekarang kan ada HP, akhirnya dia pakai HP. Kalau dulu itu kan berhitung dengan pakai lidi, dengan jari tangan. Waktu masih SD menggunakan jari tangan, itu kalau dilatih-latih terus itu kemampuan berhitungnya bagus. Ya anak-anak kita ini istilahnya dulu ada bagi kurung. Nah ini kalau diterapkan terus bagi kurung, kemudian menghafal perkalian, pembagian dulu dihafal itu. Udah otomatis ibarat Mmm, pisau itu kalau diasah terus akan tajam. mmm, Begitu juga nih otak. Jadi kalau anak-anak itu lemah harus dilatih-latih terus dalam berhitung. Emang kelemahan IPA di sini ya itu salah satunya adalah lemahnya berhitung. iya, Kenapa dia lemah? Karena dia tidak mau belajar. Kalau dia nggak mau berlatih, dengan latihan berhitung secara baik, maka itunya akan bagus. Ya cepatlah ya ini. Itu beberapa ini apalagi menggunakan desimal udah oh iya, pusing-pusing itu. udah pusing Nah, duluan deh kalau udah ngeliat udah nol koma nol koma. pusing, apa-apa pakai kalkulator, apa-apa pakai Iya, HP ngelihat. Kalau ngelihat HP maka, waktu sampai sekarang pun saya mengajar itu untuk menghitung-menghitung itu saya ajarin. Akhirnya anak-anak berpikir, "Pak ini kan IPA kok matematik?" iya, Nah, akhirnya timbul pertanyaan seperti itu, pertanyaan itu, ini kita harus ya kalau IPA harus bisa matematik. Ya, karena ini ada hitungan, kamu nggak bisa ngitung. Yang merubah ini nggak bisa, dari 1 kilometer menjadi meter, dari meter ke kilometer dia bingung. Nah, dari situlah kita, melajari. Maka waktu di kelas 7 maka itu kita tekankan di situ. Dan kalau bagi-bagi itu kita jelaskan juga, perlu bagi kurung, perlu diterapkan lagi sehingga dia tidak standar kepada bergantungan kepada mmm, kalkulator atau HP saat ini. iya. Pak, mengenai soal AKM nih kan kalau soal AKM itu kan dia soalnya kan soal HOTS tuh ya Pak. Kadang-kadang Hmm, anak-anak itu udah mundur duluan, udah pusing duluan apalagi kalau ngelihat grafik, ngelihat tabel, ngelihat apa, pernyataan wacana yang banyak gitu. Itu udah pusing duluan kayaknya lihat. Nah, akhirnya jawabannya jadi ya, salah gitu kan, ngasal jadinya. maka anak-anak ini perlu dilatih, latihan yang disebut latihan soal. Kalau Mhm, metode itu metode drill ya, metode drill itu dibutuhkan di dalam pelajaran IPA. Metode drill melatih anak-anak itu sehingga timbullah semangat untuk mengetahui. Nah, kalau udah timbul semangat itu, ya metode itu kan seperti kayak inilah, anak ini doyannya apa sih nih? Doyan singkong, kita kasih singkong kan gitu. Maka dari bukan itu ngasih kita keju lihat ya, Pak? dulu. Iya, Singkong kalau keju. dia doyan roti, kasih roti. Jadi metode itu untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa itu. Kalau anak-anak itu nggak suka singkong, kita kasih singkong ya jelas. Iya Maka betul. kita dalam mengajar itu kita melihat emang
siswa Al-Wahiria begini-begini, maka kita harus pakai cara begini. Kecuali dari siswa itu mempunyai kelebihan. Dulu seperti ya ini, eee, Mun'im, ini yang dia anak itu siswa yang punya kelebihan. Mmm. Mun'im itu suaminya Siti Mabula itu punya kelebihan. Kita kasih cara ini dipakai cara lain, tapi hasilnya sama. Nah, itu berarti dia punya inisiatif, kreatif, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang seperti itulah yang sangat kita butuhkan. Dan saat ini memang agak kurang, mungkin ya banyaklah banyak bermain, sekarang HP, game, dan sebagainya, itu juga mempengaruhi daripada belajar siswa itu sendiri. Mmm. Eee, terus Pak, kalau misalnya tentang kesulitan belajar nih Pak, ini masalah yang saya Mhm, ambil, kesulitan mhm. belajar, itu ada karena dia kesulitan belajar sehingga berdampak pada ketidaktuntasannya dia itu dalam hasil belajar gitu Pak. Mhm. Kira-kira apa aja tuh Pak yang menyebabkan siswa itu bisa kesulitan belajar? Kesulitan belajar yang pertama ya mungkin fasilitas seperti buku yang agak kurang. Ya buku ini juga mempengaruhi, kalau anak-anak yang kreatif kan dia mencari buku-buku atau soal-soal, dia melatih, nah ini suatu ya mengatasi daripada kesulitan belajar. Yang kedua ya dia harus banyak ya bertanyalah, kalau dia nggak bisa itu bertanya kepada siapa, kepada kakaknya, apa kepada ibunya, atau kepada bapaknya yang bisa mengajari dia. Tapi kalau orang tuanya, bapak atau kakaknya yang nggak bisa, ya ini dia kesulitan belajarnya tidak teratasi. Dia harus juga mencari ke orang lain pun bisa, atau mendatangkan guru yang ya istilah bimbingan. Guru bimbingan juga harus bisa membimbing dia supaya dia mau ya tidak bergantung kepada yang lain, kesulitannya bisa diatasi melalui ya utamanya ya belajar, dan banyak latihan. Dengan belajar dan latihan inilah maka siswa itu bisa mengatasi kesulitan yang dialami, ya. Kesulitan Mmm. dia apa? Kesulitan dia apa? Misalnya berhitung, maka dia harus melatih tuh ngitung-ngitung lagi. Hitung-hitungan dari kali-kalian bagi-bagian dia harus latih lagi, desimal begini-begini, bilangan bakunya begini, nah itu harus melatih itu. Dengan latihan itu dia bisa mengatasi kesulitan, kesulitan dalam berhitung. Kesulitan berhitung itu ya itu yang tadi. Nah kesulitan yang lainnya apa? Kesulitan misalnya ya dia ya ekonomi lemah sehingga dia nggak bisa mempunyai buku. Nah dia harus banyak juga atau minjam ke fotokopi atau bagaimanalah mencari sama tetangganya yang udah naik kelas kan bisa minjem buku misalnya. Kalau dia di kelas 2 ya sama anak-anak tetangganya yang udah lulus SMP atau sanawiyah itu Iya. bisa minjem. Yang penting pun ada usaha dia, pokoknya kesulitan dia di mana. Nah, dia harus mengatasi kesulitan itu. Itu dia kadang anak itu sulit buat mencari, apa ya, jalan keluar tuh, Pak. Udah nggak bisa, udah diem aja di tempat gitu kan. Ya itulah yang maka harus Nggak ada didorong usahanya. didorong, usaha Ya mungkin kita kita adakan ini pendekatan juga kali ya, Pak, pendekatan sebagai guru IPA ya. pendekatan, Mhm. kita sewaktu Bisa ada guru juga pelajaran apa, melakukan belajar pendekatan, tambahan jadinya ya, Pak, ya. heeh. "Kenapa kamu sulit? Kenapa kok kamu hasilnya begini-begini? Kesulitan apa yang kamu hadapi?" Dari situ kita bisa ketahui, dari segi apa, oh kalau dia orang kaya, wah nggak ada kesulitan itu masalah buku-buku. Oh Oh iya, mungkin dia dari terlalu banyak dalam dirinya berpikir yang sendiri ya, Pak? lain-lain, ya dalam dirinya Mungkin sendiri, ada males sehingga gitu. setelah itu baru kita atasi dia, kesulitannya. Ada nggak Pak kemungkinan anak itu nggak mau belajar gitu karena metode yang dilakukan oleh gurunya itu nggak menarik gitu, Pak? Bisa, misalnya ya metode ceramah, anak itu bosan. Nah, maka itu kan seperti yang kayak tadi saya katakan, kalau anak itu doyan singkong, ya bagaimana Harus berikan disesuaikan lah ya. singkong. Iya harus Ya kita disesuaikan sesuaikan metodenya. metode itu, kita sesuaikan ke keinginan dia. Kan metode itu banyak, ya beberapa metode kan banyak, mau diskusi. Kalau anak itu yang suka ngomong ya kasih metode diskusi biar kita sering tanya jawab boleh. Mmm.
Kalau metode drill latihan, metode yang lain itu banyak. Itulah yang disebut strategi kita mengajar. Kita lihat dulu situasi daripada siswa. Nah, siswanya ini begini-begini, ya kita harus ini. Dalam memberikan konsep juga kita kalau ini wah dia nggak bisa kasih konsep yang terlalu tinggi, dia nggak paham. Nah, maka itu harus ya banyaklah dikasih ini ya, pengertian sehingga ini kalau kamu gini ya dengan demikian tinggi deh tuh minatnya deh. Iya. Ya, Terus Pak, tentang pemanfaatan teknologi nih Pak, pemanfaatan IT atau ya. inovasi dalam pembelajaran nih. Kira-kira Bapak sudah mempraktekkan sejauh mana nih Pak pembelajaran IT Oh, dengan pembelajaran IPA? memang kalau di situ ya ada beberapa ya ke waktu itu kita punya itu memang harus kita menggunakan semacam video yang memperlihatkan deh ini. Nah, penggunaan IT ini memang saat ini saya secara pribadi memang agak kurang kan itu kurang. Karena ya IT ini ya kayak masa-masa yang sekarang lah. Masa bapak dulu nggak pernah belajar IT kan gitu istilahnya komputer nggak belajar. Jadi menggunakan IT emang agak kurang kan di Wah, kita juga ada dengan kurang demikian pelatihan kita juga ya tidak Pak. Kurang ya pelatihan juga di walaupun sekolah sudah kita tua ya Pak. ya tapi kita semangat aja semangat kita Iya, semangat mah semangatnya harus ya tetap. kita nggak ngerti ya kita tanya ya begitu. Iya. Kemarin Bu Kalau kita Pengawas bilang bilang nggak Pak, begitu-begitu nggak bisa-bisa iya. kemarin Bu Pengawas bilang, Bu Pri, katanya Hmm, dia siap tuh Pak, siap kalau hmm. misalnya dari sekolah kita itu minta Bu Pri itu untuk memberikan pelatihan pembelajaran IT, terus membuat soal-soal HOTS tuh kayak gimana gitu. Bagus. Iya, Boleh, makanya nanti nanti boleh ya tinggal bicarakan dikoordinasiin aja. sama Itu kepala sekolahnya lah. kebetulan Bu Fri ini pengawas ya udah manfaatkan dan itu emang latar belakangnya ya IPA. Iya, makanya pas banget ini. Iya, waktu Bapak jadi PNS itu kan Bu Fri pengawas. Bu Fri maka itu kan sewaktu-waktu Bu Fri mengelihat gitu. Waktu Bapak lagi mengajar di secara diam-diam dia tinjau Di dan ya sudah supervisi ya. gitu. Ya supervisi dan pernah dia lakukan beberapa kali ya udah Bu Fri ya dan dia bingung. Kalau saya mengajar, apapun yang ada di sekitar kelas itu saya gunakan gitu. Menerangkan tentang apa nih? Ya udah pakai alat yang ada di situ. Misalnya tentang mengukur ya, mengukur panjang meja berapa, lebar berapa itu dalam pengukuran. Kalau itu anak kelas 7, saya bilang kalau anak-anak itu nanti saya ya misalkan ya ini ditarik, pelan-pelan ditarik mendadak, kenapa ini bergerak, ini tidak bergerak. Nah, itu berkaitan dengan pelajaran banyak menggunakan sapu. Jadi seperti di kelas 8 kan misalnya ayunan, itu aja Pak, Jadi sapu berhubungan kadang-kadang. dengan ini ya, apa kehidupan sehari-hari ya Pak, dikaitkan Ya, kehidupan itulah sehari-hari. yang saya bilang, Bu, saya pakai alat sederhana. Jadi alat sederhana ini yang sangat sederhana yang ada di kelas. Ada Iya. sapu, saya gunakan sapu untuk menjelaskan ayunan sederhana. Bagaimana cara Hmm, ngitungnya tuh, getarannya ada berapa kali getaran. Nah, iya. itu yang saya lakukan seperti itu dulu. Dari dulu sampai sekarang saya sering melakukan seperti itu. Kadang-kadang saya juga dulu membuat alat sederhana, alat peraga sederhana. Ya seperti kalau di kelas 3 itu alat untuk membuktikan apakah ada muatan listrik atau tidak. Elektroskop dulu saya buat, saya bilang gitu. Elektroskop Elektroskop itu ya, dari listrik botol, statis ya. iya. Elektroskop saya buat dari botol pakai ini, ya udah selesai. Waktu itu pakai botol kopi gitu, ya Mmm, buatkan dan anak-anak itu dulu pada bikin, saya suruh bikin elektroskop, muatan listrik positif atau negatif. Nah itu di situ, wow Fri ketawa deh. Itu pengalaman saya Bu waktu itu. iya, waduh Di hebat ya kelas Pak. mana kita Iya, pokoknya kita menggunakan harus alat yang mengaitkan lah, sederhana. kalau bisa ada alat-alat sekitar yang Nah, bisa dipakai, ya dipakai supaya bisa lebih paham itu anak memahami materi tersebut ya Pak.
Iya, dan kalau memang nanti itu ini kemarin juga Ihsan skripsinya juga bagus itu. Misalkan, dia menerangkan tentang fluida, itu menggunakan IT bagus. Jadi nanti seandainya itu udah bisalah, saat ini pengembangan IT lagi ditingkatkan, ya kita ngikutilah, ya. Iya. Nanti itu bisa juga nanti Ihsan diajak, karena dia sedang ngambil fisika, S1-nya fisika, dia ngambil di Unindra. Dan sekarang ini Ihsan saat mana, Pak? skripsi, Ihsan yang Ihsan Muhammad Ihsan yang matematik. oh oh dia Matematik kelas fisika? 8. Dia Oh, ngambil fisika, dia mau kan di Fathahillah di SMA, dia kan guru fisika. mmm, Nah, kemarin skripsinya tentang itu, tentang IT juga, berkaitan dengan IT, dia iya membuat emang fluida, pakai zaman now ini, Pak, gambar-gambarnya itu generasi bagus. Z katanya dibilang generasi Z itu harus melek Sedangkan dia melek juga teknologi. IT-nya juga bagus dia, Masih IT-nya muda, Pak. bagus dia. Masih muda dan bagus. Dan waktu Iya, itu juga akademiknya juga ngasih bagus ya. beberapa pertanyaan sama Bapak, seperti begini juga waktu tulis skripsinya Mmm, itu juga dia memberikan, iya wawancara angket ya ya, Pak, ya? wawancara angket untuk apa ini, untuk skripsi saya Pak, ya udah saya bantu tentang fluida. Kemudian dia ngitung-ngitung itu udah gambarkan begitu-begitu, saya bilang, "San, kelemahannya ente di sini, satuan itu selalu diikut sertakan, jangan langsung rumus langsung masukin, nih satuannya nih, robah dulu." Jadi MKS dan CGS jangan dihilangkan, anak-anak itu harus diterapkan. Diikut sertakan satuannya dalam hitungan pun, anak-anak kadang-kadang satuannya masih salah. Iya. Itulah, Pak, Maka yang sering saya miskonsepsi tuh, Pak, antara satuan sama lambang tuh, Pak, kadang bingung makanya gitu, kan ini seperti lambangnya apa, kadang dia jawabnya senti kayak gitu. iya, waktu Ditanya itu lambang kan jawabannya Ihsan satuan. ya tekanan kan bisa Pascal, bisa ATM, bisa Newton per meter kuadrat. Jadi semua satuan-satuan itu anak-anak harus dikasih tahu, nggak bisa VA aja, Pascal aja gitu. Maka kalau anak kelas 1 saya bilang, "Kalau kamu satuannya salah, sama saja kamu beli singkong pakai liter. Pak beli Nggak singkong 2 bisa, liter." bingung deh. Eh, akhirnya kan waktu pedagang singkong juga bingung nih anak belajar IPA bagaimana nih, makanya anak-anak kelas 1. Nah dari situlah semangat belajar IPA-nya akan timbul. Maka kita kalau Bapak emang dengan banyak Iya, biar nggak sehingga semangat dia tinggi, mau. Maka anak biar kelas nggak 1 ini nih, bosen kamu ya, Pak, ya? supaya nggak bener, "Kamu beli singkong 2 liter." Tukang singkong juga bingung, "Kamu dikata orang gila kamu," gitu. Beli singkong liter, kan satuannya jadi salah kan. Nah, Iya. dari situlah kita baru kembangkan. Kebetulan kan materinya ini anak kelas 1 besaran dan satuan. Mmm, Maka satuan ini dengan besaran harus sesuai. Dan untuk bisa menuliskan satuan, maka setelah dalam penyelesaian diketahui ini, rubah dulu, nanti satuannya jadikan ini dulu, mau MKS sampai CGS gitu. iya. Nah, anak-anak dari situlah diterapkan, kalau langsung begitu aja dia nggak ngerti. Nah, 1 Newton berapa kilogram meter per detik kuadrat dia nggak tahu itu. Nah, itu semua dikaitkan. Ini terakhir, Pak, Hmm. Bapak ngajar udah sesuai RPP nggak, Pak? Iya sesuai, Sesuai ya, Pak, RPP ya? kan kita Semua RPP kemampuan anak dinilai ya, Pak, ya, asesmennya penilaian baik dari dinilai. kognitif, afektif, sama psikomotornya ya, Pak? Iya, ya semua dinilai, kognitifnya bagian apa Karena itu nggak bisa salah itu satu dari aja hasil dulu. belajar ya, Pak, ya? Ya kebetulan kurikulum 13 emang satu RPP satu ini lembar, maka saya di Al-Khairiyah dulu itu yang membuatkan, dulu bukan namanya RPP, Satpel ya. Satpol. Satuan pelajaran tuh Bapak yang buat, semua untuk Mmm, kiai-kiai apa-apa, Kiai Kazruni, Pak Marullah, itu Bu Zikro, walaupun pelajaran Quran hadis, Bapak yang buatin dulu. iya, satuan pelajaran. Karena Iya, namanya maka Bapak RPP, diangkat jadi jadi wakil bidang kurikulum dulu. iya, Diangkat jadi wakil bidang kurikulum itu gara-gara itu, bikin-bikin ini tuh. Jadi waktu akreditasi nggak siap guru-guru itu. Ya jadi udah gitu ya. walaupun guru honor, ya tetap Heeh. buat RPP juga ya, Pak, ya? Iya, RPP Iya, karena maka di RPP itu jangan merupakan suatu ini, nanti jadi beban, jadi berat. Ya diinin ajalah, emang itu suatu inian keharusan, yang jadikan inian, jadi berat nanti.
Jadi keharusan ya kita harus buat. Maka dulu guru-guru Ustadz Kazruni begini-begini. Jadi Bapak ngerti fikih, ngerti ini enak ilmunya. Ustadz punya amin tafsir, ilmu tafsir, jadi ini ngerti. Itu Bapak yang buat semua, sampai soal-soalnya kan. Nah tujuan sama soalnya harus sesuai gitu. Kan dulu cuma begitu aja tuh. Misalnya ada berapa ini, nah itu dibikinin soalnya. Nah, tujuannya apa? Ini soalnya tujuan satu, ini soalnya. Kalau dulu satuan pelajaran seperti itu. Ya ada tujuan Tapi pembelajaran ya Pak. iya, tapi kita tetap menjelaskan kepada itu biar dia juga ngerti. Tapi karena ini apa? Kalau ngomong kalau ke masalah males, emang dari dulu pada males. Kalau urusan itu kan pada males. Iya, ada Bapak yang males. terakhir nih Pak, Hmm, Bapak kan waktu itu pernah ngajar kelas 9 ya Pak, tentang yang hmm, perwarisan sifat nih Pak, yang persilangan. Kira-kira hmm. anak-anak mengalami Mendelep. kesulitan nggak tuh Pak, menyelesaikan soal-soal persilangan Pak? Nah, disitulah maka iya ada kesulitan, maka pakai lebih baik ya pakai itu, apa yang pakai ini, ya misalnya nih huruf besar ketemu sama huruf ini pakai ini silang-silangan ujung. Itu lebih efektif seperti ya dominan, sifat yang dominan, resesif, biar diketahui. Memang dari dulu di kelas 9 kalau biologi itu di situ yang paling banyak istilahnya keluar soal, maka anak-anak itu harus ngerti gitu. Ya metodenya ya banyak itu, cara-caranya kan banyak, cara-caranya. Ya ini ke sini, sini. Maka yang awalnya itu anak-anak harus tahu yang mana yang dominan, yang mana resesif. Ya, Iya. sifat yang dominan itu, ya dengan demikian dia bisa ngerjain itu. Kalau dia nggak tahu yang dominan yang Iya, mana, kadang bingung juga yang pewarisan sifat tuh, anak-anak silang-silang. nggak ngerti walaupun diberi latihan soal banyak gitu, tetap aja kalau Ah, dikasih soal beda beda genotipnya aja, bingung lagi ngerjainnya. iya maka itu kan ini misalkan pakai H besar, H kecil gitu. Iya, jadi Dari itu dia itu untuk pun menentukan gametnya itu masih bingung Pak, ah, menentukan gametnya. hmm, ya Apalagi yang itu dihibrid, pakai cara monohibrid aja udah pusing dibilang ah, monohibrid, apalagi dihibrid yang pakai 4 huruf. apalagi yang ini apa ya, apa orang yang tahu bule gitu ya, Yang albino. atau ini timbul albino gitu, Mmm, itu dah. Maka ya caranya yang lebih baik itu ya, yang cara lebih baik di samping itu juga kasih contoh-contoh yang ya kejadian sehari-hari. Bisa juga dari hitungan itu orang terjadinya albino, orang itu tato bule tuh anak, orang boleh. tuanya hitam tuh anak-anaknya bule kaget-kaget. Nah, maka secara yang lainnya kita ajarkan bahwa proses kaget itu juga bisa. Dikaget dengan boneka waktu lagi hamil bisa itu. Mmm, Oh, jadi di luar inian, di luar perhitungan itu bisa juga terjadi karena proses kaget. Kan oh dulu iya? orang-orang itu banyak yang kaget. Iya, kaget dengan boneka, anaknya kayak boneka keluar, boleh. Saudara saya kan seperti itu juga ada dulu. Itu karena Bukan proses dari ini kaget. Pak, bukan dari kelainan genetik Hah? gitu? Bukan dari kelainan Enggak, genetik? bukan nah itu nanti ini bukan kelainan genetik, nah ini ada proses kaget. Makanya itu Proses kalau kaget. astagfirullah kaget ya gitu. Nah, kaget apapun tuh bisa terjadi seperti itu. Ya karena ya Allah aja kan bilang kun fayakun kan gitu, Iya. bisa. Nah di situ sehingga tuh anak-anak ini apa ya, dengan cerita-cerita begitu anak-anak lebih ini, lebih baik gitu minatnya. Jadi dengan beberapa persoalan Mmm, apa ada oh satu iya. masalah Oh, kita Bapak pemecahannya mhm, maaf Pak hmm, Pak, udah mau habis hmm, waktunya, udah nggak apa-apa deh. oke, Pak Dayat, oke, terima kasih. alhamdulillah makasih Hmm, banyak Pak, banyak banget ini yo, pengalaman mengajar Bapak, heeh, semua ini semoga heeh, bermanfaat ya Pak ya. Makasih iya iya waktunya iya, Bapak. amin. Yo, Udah mau habis nge-Zoom-nya ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. assalamualaikum. Sali Yo, Pak oke. Usku. Waalaikumsalam.